Salve saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya Pastor Posinus Gulawesi. Pada kesempatan ini saya mau menjawab pertanyaan seorang pastor. Pertanyaannya begini. Selamat siang Pastor Posinus, saya Pastor D dari Paroki GB. Saya minta tanggapan pastor terhadap kasus seperti ini. Ada seorang duda beragama Katolik, istrinya meninggal dunia. Nama samaran duda ini adalah Romeo. Usianya 73 tahun. Mau menikah dengan seorang janda beragama Katolik. Nama samarannya Greta. Tetapi Greta cerai hidup. Greta juga sudah lanjut usia, yakni 63 tahun. Greta pernah menikah beda gereja. Mantan suaminya beragama Protestan. Perkawinan mereka diberkati sah secara Katolik di Paroki KD pada tahun 1994. Hanya seminggu setelah menikah, keduanya pisah. Kendati demikian, baru tahun 1997 keduanya resmi cerai secara sipil. Jika melihat usia Romeo dan Greta yang sudah lanjut usia ini, apakah pihak perempuan, dalam arti Greta, tetap harus ke tribunal keuskupan untuk mengurus anulasi perkawinan, atau ada kebijakan pastoral lain untuk mereka? Apakah proses anulasinya bisa dipercepat? Mohon tanggapan pastor. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan dari Pastor D ini? Marilah kita ikuti. Pastor D yang baik, terima kasih atas pertanyaan pastor ini. Dari informasi kasus ini, saya melihat 4 hal penting yang perlu kita tanggapi sebagai berikut. Yang pertama, usia duda atau Romeo dan janda atau Greta sudah lanjut usia atau lansia. Dalam usia lanjut seperti ini, apakah benar tujuan mereka untuk menikah? Atau jangan-jangan tujuan mau menikah justru asing dengan tujuan perkawinan Katolik? Baik jika kita tahu tujuan dan motivasi mereka untuk menikah. Jika motivasinya justru asing dengan perkawinan, maka kesepakatan nikah menjadi cacat. Dan kita tahu sendiri, kalau kesepakatan perkawinan itu cacat, maka perkawinan itu sendiri juga tidak sah. Salah satu tujuan yang asing itu muncul dari salah satu atau dua pihak. Misalnya, usia saya sudah sangat tua, saya mau menikahi dia agar ada yang mengurus saya. Dari tujuan ini, dia memperlakukan calon pasangannya sebagai pembantu rumah tangga. Dalam beberapa kasus, ada yang memilih menikah di usia tua karena anak-anaknya tidak memperhatikan dirinya lagi. Ada yang pernah mengatakan kepada saya, Romo, anak-anak dan sanak saudara saya sudah sangat menjauhi saya. Mereka tidak peduli lagi kepada saya. Pada usia tua ini, tidak ada lagi yang mengurus hidup saya. Romo, apakah tidak lebih baik saya menikah lagi? Jika pastor paroki atau pastor vikaris paroki mengalami hal ini, maka baik jika mengusahakan agar anak-anak yang kurang peduli, bahkan tidak peduli kepada orang tua mereka, tergerak hati untuk memperhatikan orang tua mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mendengar beberapa kasus bahwa ada beberapa orang tua yang memang merasa dibuang, ditinggalkan oleh anak-anak mereka di usia tua mereka. Anak-anaknya sudah bekerja semua, bahkan ada yang sudah tinggal di luar negeri, dan anak-anaknya tidak peduli lagi kepada orang tuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, coba Anda bayangkan bagaimana menderitanya orang tua itu, bagaimana kesepian hati mereka, kehidupan mereka. Sepertinya tidak ada lagi siapa-siapa yang memperhatikan mereka. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau ada orang tua kita, ya orang tua Anda,
maka cintailah, perhatikan, dan urus mereka di usia senja mereka, di usia lanjut mereka. Dalam kitab hukum kanonik, Kanon 774 dan Kanon 776, pastor paroki punya tanggung jawab besar untuk mengusahakan adanya katekesi keluarga kepada orang-orang dewasa atau orang tua, orang muda, dan anak-anak. Tentu saja, katekesi ini yang memberikannya bisa juga diajak pasutri atau orang tua atau orang-orang tertentu yang bisa diteladani hidup mereka, ya, supaya mereka juga memberikan kesaksian hidup mereka kepada keluarga-keluarga, ya. Maka Paus Fransiskus sering mengulang-ulang supaya pasutri atau keluarga-keluarga tertentu menjadi misionaris bagi yang lain, ya, memberikan kesaksian kehidupan mereka, bagaimana mereka mengalami, ya, keluarga, bagaimana mereka memperhatikan satu sama lain. Nah, ini penting sekali. Melalui katekese ini, umat Katolik, baik anak-anak maupun orang tua atau pasangan suami istri, semakin memahami tanggung jawab dan peran mereka dalam keluarga. Melalui katekese keluarga itu, anak-anak bisa disadarkan agar memperhatikan orang tua mereka pada masa tua. Pada masa lansia, jangan sampai orang tua ditinggal begitu saja oleh anak-anaknya, sehingga mereka merasa dibuang. Yang kedua, janda itu cerai setelah seminggu menikah. Hal yang sangat penting kita ketahui adalah alasan atau penyebab mereka cerai hanya dalam waktu seminggu setelah menikah. Pastor paroki atau pastor vikaris paroki yang menangani kasus ini perlu menyelidiki apakah ada kekerasan, apakah ada penipuan, apakah mereka dijodohkan, apakah salah satu mengidap penyakit impotensi, apakah ada masalah besar, dan masalah besar itu apa? Apakah ada cacat dokumen perkawinan? Dari penyelidikan ini akan diketahui penyebab utama Greta itu cerai dengan mantan suaminya. Selain itu, dari penyelidikan penyebab keduanya bercerai, kita juga akan terbantu mempertimbangkan apakah perkawinan Greta dengan mantan suaminya kemungkinan tidak sah. Jika tidak ada masalah yang menyebabkan perkawinan tidak sah, maka kita tidak mungkin membuka kemungkinan kepada Greta untuk memohon anulasi perkawinan kepada tribunal keuskupan. Bahkan, jika tidak ada dasar dari anulasi, maka sebaiknya tak usah juga dianulasi. Nanti kita hanya mencari-cari alasan untuk anulasi perkawinan, dan ini tidak bijaksana, tidak baik. Kita juga jangan memahami proses anulasi bisa diatur sesuka hati. Proses anulasi mesti sesuai dengan proses hukum gereja dan tentu dengan mempertimbangkan pastoral penuh belas kasih kepada umat. Tentu saja berbelas kasih kepada umat bukan berarti kita suka-suka memproses anulasi. Tidak demikian. Dalam beberapa kesempatan ternyata banyak umat kita yang salah mengerti apa itu anulasi perkawinan. Mereka berpikir bahwa jika ada masalah perkawinan, maka satu-satunya solusi adalah anulasi perkawinan. Ini salah besar. Jika ada konflik antar pasutri, mesti diusahakan mencari solusi. Pasutri mesti kembali mengingat janji perkawinan mereka yang sudah mereka nyatakan di hadapan Allah, di hadapan Romo, di hadapan saksi, dan di hadapan umat yang hadir, bahwa mereka setia dalam ikatan perkawinan sebagai pasangan dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat, atau dalam segala kondisi kehidupan. Ini mereka perjuangkan seumur hidup mereka. Mereka mesti setia, dan kesetiaan itu mesti dipertahankan, ya, diperjuangkan, diwujudkan di dalam ikatan perkawinan. Arti anulasi perkawinan adalah pembatalan perkawinan yang memang sejak semula tidak sah, atau dalam bahasa Latin, void ab initio.
Dan perkawinan yang tidak sah sejak semula ini tidak mungkin diperbaiki atau tidak mungkin disahkan. Jika seperti ini kondisinya, barulah terbuka kemungkinan untuk dianulasi atau dibatalkan. Namun, jika suatu perkawinan dilangsungkan secara sah, sakramental, dan telah disempurnakan dengan persetubuhan, maka tidak bisa dianulasi. Hanya kematian yang memisahkan keduanya. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan juga di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-9. Ketiga, semua berhak menikah asal tidak dilarang oleh hukum. Ketika membaca kasus perkawinan ini, saya teringat dengan kitab hukum kanonik, Kanon 1058. Isi kanon itu menarik kita perhatikan. Isinya demikian. Semua orang dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang oleh hukum. Ikatan terdahulu merupakan halangan untuk menikah sah. Tentu ia dilarang oleh hukum untuk menikah lagi. Artinya, jika seseorang pernah menikah sah lalu cerai sipil, ia tetap terikat dengan pasangannya itu. Dari penjelasan ini, Greta tidak bisa menikah sah sebelum membereskan perkawinan terdahulunya. Jika ada dasar, maka solusi yang mungkin bisa ditempuh adalah memohon anulasi perkawinan ke tribunal keuskupan. Namun, pastor paroki perlu mempertimbangkan soal usia Greta yang sudah lansia, lanjut usia. Apakah bijak jika orang seusia itu dibuka kemungkinan untuk memohon anulasi? Ini perlu dipertimbangkan secara yuridis, pastoral, dan juga konteks umat. Keempat, harapan kita bahwa para pastor paroki dan juga pastor vikaris paroki membantu tribunal keuskupan memberi pertimbangan-pertimbangan apakah suatu kasus punya kemungkinan untuk dianulasi ataupun tidak. Apakah anulasi itu sebagai solusi terakhir serta sekaligus ungkapan pelayanan gereja dalam memelihara jiwa-jiwa umat dan iman serta ajaran gereja Katolik. Itu sebabnya kita sangat mengharapkan agar mereka yang memiliki kasus perkawinan diajak bicara, diajak ngobrol oleh para pastor di paroki, agar sungguh mengetahui permasalahan perkawinan umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja jawaban saya terhadap pertanyaan dari Pastor Der ini. Saya teringat nasihat Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio artikel 52. Beliau menegaskan bahwa katekese keluarga merupakan kebutuhan mutlak umat beriman. Namun sangat disayangkan karena katekese keluarga hanya terjadi di daerah-daerah tertentu saja. Jawaban kami atas pertanyaan Pastor D ini merupakan bagian dari katekese keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengalami kasus yang sama, maka silakan melihat, mendengarkan apa pertimbangan-pertimbangan saya di dalam video yang sederhana ini. Dan kalau ada teman-teman kita yang mengalami hal yang sama, mereka perlu juga dibagikan ya video yang sederhana ini. Sehingga dengan demikian mereka memiliki pertimbangan yang baik dan bijaksana. Tentu saja dalam konteks hukum gereja Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.